Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya dari kelas PIR 3 PIR dengan NIM 2011-033-2002. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cost budget untuk proyek konstruksi dengan dosen pengapu Bapak Insinyur dan Mahendra ST MT IPM CST. Baik, cost budget sebagai alat kendali. Nah, cost budget sebagai alat pengganti itu pelaksanaan proyek akan nanti tersangkut dengan pembelanjaan, relasi biaya, penyimpangan biaya, dan sesuai budget, serta nanti tindakan koreksi. Semuanya akan berhubungan timbal balik hingga proyek tersebut selesai dan kembali lagi ke cost budget. Maksud dan tujuan cost budget: 1. Untuk mematok biaya pelaksanaan. 2. Itu memberikan batasan uang yang disediakan untuk biaya pelaksanaan proyek. Yang ketiga, oleh karena itu cost budget harus realistik terhadap kenyataan yang diharapkan. Perbedaan cost budget dan cost estimate. Pengertian cost estimate diperlukan untuk diperkiraan harga penawaran atau kontraktor untuk keperluan ekstern, format tidak standar. Sementara untuk cost budget diperlukan untuk biaya produksi atau pelaksanaan untuk keperluan intern, format standar. Hubungan CB dan CE, cost budget atau cost budget dan cost estimate. Cost estimate yang didasari oleh cost budget yang realistik kemudian ditambah dengan markup cost budget melalui cost estimate. Cost estimate yang diperkirakan berdasarkan tingkat persaingan yang ada, kemudian nantinya dijabarkan ke dalam cost budget untuk patokan biaya pelaksanaan. Cost estimate mendahului cost budget. Butir 1 menunjukkan bahwa proses cost estimate didahului oleh cost budget biasanya karena waktu yang diperlukan cukup. Butir 2 menunjukkan bahwa proses cost estimate tidak didahului oleh cost budget biasanya karena waktu ini diberikan sangat terbatas. Butir 5, 3, dan 4 semuanya mungkin terjadi, tetapi seharusnya cost budget tetap realistik. Nih grafiknya. Cost budget dan pengendalian. Kasusnya dianggap linear. Grafik cost budget. Titik evaluasi, realisasi, penyimpangan, dan tindakan pengendaliannya. Strategi pelaksanaan. Dalam pembuatan cost budget, anggaran biaya pelaksanaan proyek harus ditetapkan terlebih dahulu strategi pelaksanaan. Dalam menetapkan strategi pelaksanaan, ada dua pertimbangan, debut or make decisi. Bila keputusan buy, maka yang dilakukan adalah merupakan procurement issue. Bila keputusannya make, maka yang dilakukan adalah merupakan resource issue. The method of decision diterapkan baik untuk barang yang memerlukan proses maupun jasa pelaksanaan. Contoh barang meliputi berbagai barang yang memerlukan proses akan diproses sendiri, di make, atau beli sudah diproses, misalnya kayak beton, aspal, hot mix, kosin, daun pintu, jendela. Contoh jasa pelaksanaan, pekerjaan dilaksanakan sendiri make atau diserahkan kepada subkontraktor. Nah, ini bagas strategi pelaksanaan. Scope of work. Strategi pelaksanaan ke depan. Strategi pelaksanaan proyek konstruksi mendatang bagi main kontraktor adalah penggunaan jasa subkontrak. Alasan penggunaan jasa subkontraktor adalah sebagai berikut. Target sales perusahaan yang terus meningkat, sementara itu sumber daya sendiri terbatas. Mulai berkembangnya jasa spesialis di bidang jasa konstruksi. Unsur-unsur biaya langsung proyek. Dari kegiatan proses produksi proyek konstruksi, biaya langsung terdiri dari biaya upah tenaga konstruksi, biaya material konstruksi, biaya alat konstruksi, dan biaya subkon. Biaya lain-lain untuk persiapan overhead, lapangan, dan lain-lain. Ini adalah merupakan kode-kode biaya. Untuk keperluan pembiayaan, maka ada unsur-unsur kode biayanya.
Proses pencatatan biaya pembukuan dilakukan oleh bagian akuntansi setelah diberi kode oleh cost engineer. Informasi biaya dari akuntansi diperlukan oleh engineer dalam proses pengendalian. Kode biaya dalam cost budget sebaiknya sama dengan kode pada akuntansi. Kode pembukaan secara keseluruhan semua bukti transaksi dibekukan dan diberikan pengkodean. Tidak ada standar dalam pemberian kode, tiap perusahaan dapat membuat sendiri. Contoh untuk bahasan perkodean sebagai berikut. Dari contoh bahasan di atas, kode biaya langsung 2 dirinci menjadi subkelompok jenis kode subkelompok. Ini kode jenis tiap unsur bahan, kelompok bahan. Kode pay item. Harga jual dari suatu proyek adalah merupakan kumpulan dari harga pay item, item pekerjaan. Sedang dalam cost budget, nilai pay item tidak tampak karena terurai, sehingga cost budget tidak dapat dipakai sebagai feedback bagi cost estimate. Untuk keperluan terkadang diperlukan informasi real cost dari pay item. Kode pay item bila diperlukan untuk pay item diberi kode dengan digit keempat. Untuk item beton fondasi misalnya sebagai pay item nomor 2, maka untuk semen pada beton fondasi tersebut diberi kode 2.1.12. Kesulitan kode pay item. Walaupun kode pay item penting untuk mengetahui real cost pada item yang bersangkutan, tetapi dalam kenyataan ada kesulitan. Kesulitan tersebut adalah sebagai berikut. Material atau alat pekerjaan penunjang terkadang untuk beberapa item pekerjaan tercampur. Sering terjadi switching sumber daya antar item pekerjaan. Penerapan kode pay item. Bila menerapkan kode pay item dianggap penting, maka harus dilakukan hal sebagai berikut. Untuk material atau alat penunjang yang dipakai bersamaan harus dibagi atau dipisahkan secara jelas antar item pekerjaan yang terkait. Jangan melakukan switching sumber daya, atau bila terjadi switching harus dicatat dengan baik dan dilakukan evaluasi. Kebijakan dalam cost budget. Dalam penyusunan cost budget perlu kebijakan pokok jelas tentang strategi pelaksanaan make atau buy, yaitu kebijakan subkontak sebagai pemilihan bahan setengah jadi seperti ready mix contract, aspal hot mix, komponen beton precast, dan lain-lain. Kebijakan subkontrak dasar atas pertimbangan sebagai berikut: menghindari atau mengurangi risiko, hemat penggunaan sumber daya sendiri, manfaatkan potensi luar, menyederhanakan cost budget, mengurangi kegiatan pengendalian, membina hubungan kerja dengan mitra. Kebijakan pemilihan bahan. Kebijakan pembelian bahan setengah jadi didasari pertimbangan sebagai berikut: mengurangi peralatan proyek, memperingan kontrol, mengurangi kepadatan kegiatan, menghilangkan risiko waste, memanfaatkan potensi luar, menyederhanakan cost budget. Cost budget untuk bahan dan upah dapat dilihat di tabel. Untuk alat sendiri, cost budget untuk alat sendiri itu ada perhitungan kebutuhan bahan bakar minyak, jumlah premium itu F 0,3 dikali PK L per jam, jumlah solar F kali 0,2 PK, faktor efisiensinya 60% sampai 80%, kebutuhan pelumas, jumlah pelumas F kali PK per 195,50 ditambah C per T L per jam. Cost budget untuk alat sendiri, kebutuhan minyak hidrolis, jumlah hidrolis C per T kali 1/2 L per jam, kebutuhan grease kilogram dalam satuan kilogram. Perbaikan alat. Biaya perbaikan alat dipengaruhi oleh umur ekonomi alat, umur alat, dan harga alat. Penawaran sub untuk porsi yang akan disubkan ditetapkan sebagai budget per item pekerjaan. Budget untuk
persyaratan penyelesaian dirinci sebagai kebutuhan budget untuk overhead. Master cost budget atau rekap. Dari rincian harga penawaran tercantum dalam kontrak harus diuraikan menjadi anggaran pelaksanaan, kemudian direkap menjadi master anggaran. Harga penawaran dalam kontrak jenis pekerjaan kuantiti kali harga satuan sama dengan jumlah harga. Anggaran biaya pelaksanaan biaya langsung proyek terdiri dari biaya upah, material, alat, subkontraktor, persiapan, dan overhead lapangan. Biaya tidak langsung terdiri dari overhead kantor, pusat, cabang, perwakilan, penyusutan aktivitas. Pajak-pajak terdiri dari PPN dan PPh. Cadangan laba termasuk cadangan risiko. Ini formulir master budget. Cost budget 2. Perincian anggaran biaya langsung. Anggaran biaya langsung untuk pelaksanaan harus dirinci untuk keperluan operasional. Upah terdiri dari upah galian, timbunan, pasangan, cerbeton, penulangan, dan lain-lain. Material terdiri dari material beton, pasir, bata, batu, kali semen, kayu, tegel, dan seterusnya. Alat terdiri dari depresiasi, BBM, pelumas, perbaikan alat sewa, dan seterusnya. Subkon terdiri subkon A, subkon B, dan seterusnya. Persiapan terdiri dari base camp, pekerjaan base camp, jalan kerja, dewatering, dan seterusnya. Overhead terdiri dari gaji pegawai, honorer, dan lain-lain. Ini rincian anggaran biaya upah, biaya bahan, biaya material, dan biaya anggaran alat, anggaran subkontrak. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.